Untuk masuk ke pertahanan lawan, Inzaghi mengosongkan lini tengah. Taktik ini berhasil dan membuat serangan Inter bisa dilakukan. Lalu bagaimana Inzaghi melakukan itu? Dan bagaimana taktik ini membawa kemenangan? Temukan semua jawabannya di video ini. Inzaghi masih gunakan formasi 3-5-2 dengan pertahankan tim utama. Di penjaga gawang diisi Sommer. Di belakang masih absennya Acerbi dan Pavard membuat De Vrij dan Bisek yang mengisinya. Di tengah Calhanoglu dan Barella tetap bermain. Di depan duet Lautaro dan Thuram masih dipertahankan. Yang patut diingat adalah posisi Di Marco dan Bastoni karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Saat Inter kuasai bola, Atalanta condong lakukan middle block. Mereka memilih merapatkan diri ke tengah dibanding menekan lawan di pertahanan. Maka saat De Vrij kuasai bola, mereka mengabaikannya dan mundur ke belakang. Situasi tersebut membuat Inter leluasa kuasai bola dan bisa majukan Di Marco sejak awal. Maka di banyak situasi ia ada di depan sejajar dengan penyerang. Pada cuplikan ini Di Marco ada di depan dengan Thuram. Lalu kemanakah Lautaro? Ini akan dijawab nanti. Kedua, untuk bongkar pertahanan lawan, Inter banyak lakukan pertukaran posisi. Secara bergantian, dua gelandang tengah banyak main lebih dalam mengisi posisi bek tengah. Misalnya saat Calhanoglu main lebih dalam, Bisek maju ke tengah mengisi posisi gelandang. Itu dilakukan agar lawan menekan gelandang tengah yang main lebih dalam sehingga lini tengah kosong. Contohnya saat Barella main lebih dalam, pemain Atalanta menekannya sampai belakang. Itu membuat lini tengah kosong. Nah, situasi ini dimanfaatkan Inter dengan dua cara. Pertama, dengan lakukan umpan ke lini tengah ke penyerang yang main lebih dalam. Lautaro main lebih dalam dan menerima bola di lini tengah. Kedua, dengan lakukan umpan panjang ke penyerang yang tetap di depan. Thuram tetap di posisinya dan menerima umpan panjang di depan. Misalnya pada cuplikan ini, Barella main lebih dalam sehingga membuat satu gelandang Atalanta menekannya di depan. Itu membuat lini tengah kosong. Maka Sommer pun lakukan umpan ke tengah ke Lautaro yang main lebih dalam. Lautaro menerima bola lalu kecobek lawan. Serangan pun dilakukan Inter. Di sini kembali Di Marco terlihat di depan sejajar dengan Thuram. Ini berarti ia bisa sejajar dengan Thuram saat Lautaro main lebih dalam. Ini menjawab pertanyaan di awal video. Lalu contoh cara kedua pada cuplikan ini. Calhanoglu main lebih dalam sehingga membuat satu gelandang Atalanta menekannya. Itu membuat lini tengah kosong. Manfaatkan situasi tersebut, De Vrij lakukan umpan panjang ke depan. Dengan kosongnya lini tengah, umpan panjang tersebut melaju tanpa halangan dan diterima Lautaro. Gerakan tipu Lautaro membuat bek lawan terkecoh dan ia pun membawa bola ke pertahanan lawan. Dengan dua cara inilah Inter menyerang. Tekanan minim Atalanta membuat pertukaran posisi ala Inzaghi cukup ekstrim di laga ini. Tak hanya wingback tapi bek tengah pun cukup rutin maju dan ada di depan. Bisek dan Bastoni beberapa kali maju dan sejajar dengan penyerang. Contohnya pada cuplikan ini, Bastoni keluar dari posisinya dan digantikan Calhanoglu. Bastoni pun terus maju ke depan. Maka saat De Vrij lakukan umpan panjang ke Lautaro yang ada di depan mendampinginya adalah Bastoni. Situasi ini tentu menyulitkan bek lawan dalam melakukan man marking atau penjagaan berbasis pemain. Sebab lini depan Inter selalu berbeda. Hal itu pun tampak pada proses gol pertama. Sepak pojok yang hasilkan gol pertama berasal dari serangan ini. Calhanoglu main lebih dalam mengisi posisi bek. Maka Bastoni pun maju ke lini depan. Setelah melihat Bastoni ada di depan, Calhanoglu lakukan umpan panjang. Maka pemain yang menyundul di depan adalah Bastoni. Umpan sundulan Bastoni diterima Di Marco. Di Marco memilih lakukan tendangan dan lahirkan sepak pojok bagi Inter. Saat Atalanta mulai kuasai bola, Inter lakukan high block. Mereka menekan lawan sejak awal. Tampak Dumfries menekan lawan di pertahanan. Hal yang sama pun terjadi saat bola sudah di tengah.
Tekanan tinggi masih dilakukan dengan memajukan 1 dari 5 bek. Terlihat Dumfries menekan lawan di lini tengah, sehingga di belakang Inter hanya bertahan dengan 4 bek. Baru setelah lawan mendekati kotak penalti, tekanan dikendurkan, sehingga tak ada lagi bek yang menekan di tengah. Kini semua sejajar membentuk formasi 5 bek. Ini membuat eksploitasi sisi lapangan sulit dilakukan Atlanta, sebab Inter memangkas ruang di sisi lapangan dengan 5 bek. Meskipun begitu, serangan Inter tetap andalkan wingback meski bertahan dengan wingback. Dengan kecepatannya, mereka bisa ada di depan meski sebelumnya bertahan di belakang. Itu tampak pada gol kedua. Saat Atlanta menyerang, Inter sedang bertahan dengan 5 bek. Tampak Dumfries dan Di Marco ada di pertahanan. Lalu saat serangan bisa dihentikan, Dumfries dan Di Marco segera maju. Secepat kilat mereka maju dan kini sudah ada di tengah lapangan. Maka saat Barella umpankan bola ke sisi kiri, di situ ada Di Marco. Di Marco pun menerima bola. Lalu ia umpankan bola ke tengah. Umpan tersebut dipotong bek lawan, tapi arah bolanya ke sisi kanan. Di kanan ada Dumfries. Tanpa menahan dulu, Dumfries langsung lakukan tendangan dan gol kedua pun tercipta. Itu saja pembahasan di video ini. Bagi yang ingin juga memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.